Permainan ludo pun dimainkan. 1 putaran sudah berlalu. Ternyata pemenang dari permainan itu adalah Uli. Tidak sia-sia wanita itu membatin sejak tadi. Masih mau sombong lagi kah? Itu bukan sebuah pertanyaan tapi, lebih tepatnya sebuah peringatan dari Uli untuk suaminya. Sejak tadi Arya terus saja tertawa dan menyombongkan dirinya. Memang si anak di dalam kubu miliknya sudah keluar semua dan milik Uli tidak ada satu pun yang keluar. Namun, Arya lupa kalau kesombongan akan menghancurkan harkat dan martabat seseorang. Buktinya saja saat ini Arya kalah dari Uli. Padahal semua anak milik Arya sudah masuk tempat aman agar bisa menang. Tapi, entah mengapa angka 1 yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Mungkin benar kata orang-orang kalau Tuhan mendengar doa orang yang terzalimi. Tapi, emangnya Uli dizolimi sama Arya? Bukankah ini hanya sebuah permainan? Entahlah. Tidak, ini tidak adil. Aku hanya perlu 1 angka saja dan angka itu adalah angka 1. Aku tidak terima kalau aku kalah, sebaiknya kita ulangi saja permainan ini, kata Arya tidak terima. Di mana-mana memang tidak akan ada yang terima kalau mereka kalah. Namun, kalah bukan berarti harus menyerah, kan? Ya kita akan mulai putaran kedua tapi, izinkan aku mencoret wajah kamu terlebih dulu, kata Uli tersenyum penuh arti mengangkat kedua alisnya. Tidak mau. Kamu curang? Kata Arya mengelak. Jelas saja dia mengelak. Siapapun pasti tidak akan rela jika wajahnya dicoreng dengan arang. Dasar laki-laki kata Uli melipat kedua tangannya di bawah dada. Tadi saja sok-sok berani dan memperingatkan aku agar tidak kabur. Sekarang malah kamu sendiri yang menyerah sebelum berjuang, sudah seperti anak kecil. Akan lebih mirip lagi kalau kamu berlari pulang dari sini sampai rumah sambil menangis. Arya, tadi saja sombong. Berasa dirinya akan menang dan bisa mencoret wajah Uli. Giliran dia yang kalah malah berkelit. Aku tidak takut kalau wajahku kamu coret. Aku hanya, Arya belum sempat menyelesaikan ucapannya tapi, jari telunjuk Uli sudah mencoret pipinya dengan arang. Arya terdiam tidak dapat berkata apapun lagi, dia hanya bisa menerima nasibnya yang kalah di saat bendera kemenangan sudah di depan mata. Sementara Uli sejak mencoreng pipi kiri Arya ingin sekali rasanya wanita itu tertawa terbahak-bahak, namun, tidak dia lakukan karena dia tahu, hanya mencoret saja sudah membuat Arya kesal setengah mati pastinya. Sungguh egois sekali kamu Arya. Percayalah bahwa keajaiban pasti akan datang mesti di detik-detik terakhir sisa hidupmu. Kita mulai lagi, tanya Uli mengangkat kedua alisnya. Dari raut wajahnya ia seolah menantang Arya. Iya, kita memang harus mulainya lagi, dan aku akan terus meminta untuk mengulanginya lagi sampai aku mendapatkan kemenangan, ucap Arya dengan lantangnya. Perkataan itu pun disambut dengan hati gembira oleh Uli. Meski belum tahu kapan Arya akan menang tapi, setidaknya mereka mungkin bisa menghabiskan lebih banyak waktu di luar berduaan seperti ini. Terlalu percaya diri, cibir Uli. Percaya diri itu perlu, Nona Desa. Untuk sebuah kemenangan hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah percaya diri. Dan aku percaya bahwa di putaran kedua, ini aku pasti akan jadi pemenangnya. Arya berkata sambil menepuk bahunya, terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Hal itu membuat Uli tersenyum. Ini adalah kali pertama dia melihat suaminya dengan sisi yang berbeda. Mungkin ini adalah sisi seorang teman. Ya, semoga Dewi Fortuna dan rekannya berbaik hati untuk mengabulkan permohonanmu, kata Uli disertai sebuah senyuman yang mempertontonkan gigi.
putihnya. Karena tadi kamu yang menang, maka, sekarang giliran pertama jatuh padamu, kata Arya mempersilahkan Uli untuk memulai permainan. Baiklah Yang Mulia Raja, ucap Uli, mengedipkan sebelah matanya. Tak ada, hanya dengan mengklik tombol berbentuk dadu itu satu kali sudah membuat Uli kegirangan karena angka 6 muncul. 6, 6, 6, ucap Uli riang sambil menari-nari. Bahagia sekali rasanya mendapatkan angka keberuntungan yang mampu mengeluarkan anak-anak dari dalam kubu tahanan itu. Keberuntungan milikmu, Nona Desa, kata Arya lirih. Kecewa bercampur iri terlihat jelas di raut wajahnya. Sungguh seorang pria yang terlalu lebay, padahal tadi saat dia mendapat angka 6 berturut-turut Uli tidak terlihat begitu mengenaskan seperti dirinya. Permainan terus berlanjut sampai akhirnya kemenangan kembali jatuh kepada Uli. Pembuat para penduduk yang sejak tadi menonton mereka tertawa. Tenang saja, Monang, kamu tidak kalah. Kamu hanya mengalah pada istrimu saja. Bukankah seorang wanita memang harus dimuliakan? Kata seorang ibu-ibu. Sejak pertama kali bermain dan Lumia memberikan arang sudah ada beberapa orang yang menonton mereka. Uli dan Arya sama sekali tidak sadar akan hal itu. Mereka bahkan lupa, kalau berlama-lama orang luar menatap Arya mungkin mereka juga akan tahu kalau Arya itu bukanlah Monang. Arya menatap ibu-ibu yang menyemangatinya tadi. Membuat dirinya di sepersekian detik kemudian tersadar kalau ada orang yang menonton permainan ludo mereka. Wah, sepertinya si Monang benar-benar dirawat oleh Uli. Lihat saja kulitnya jadi bersih seperti itu. Oh, jadi kalian berdua ini tidak kelihatan selama 2 minggu karena sedang memperbaiki diri, ucap ibu-ibu tadi. Beruntungnya, si Monang ini mendapatkan Uli. Kalau seandainya Uli jadi menikah dengan orang kota itu pasti. Sekarang si Monang masih jadi preman kampung dengan tampilannya yang lusuh. Apapun bisa dilakukan kalau kita memiliki uang, ucap Lumia dari dalam warungnya. Benar itu. Apa nanti si Keleng kalau punya uang bisa berubah jadi pria tampan seperti artis Korea ya? Bisa, asal dia punya uang banyak untuk operasi plastik dan perawatan kulit di Uli. Arya hanya dia mendengar bincang-bincang para ibu-ibu itu. Namun, beberapa detik kemudian Uli membuka suaranya. Astaga, para ibu-ibu ini, sudah jam segini masih saja berada di luar rumah. Apa kalian tidak masak? Tanya Uli mencoba mengalihkan perhatian mereka. Ah, nanti sajalah. Soal masak itu gampang, Uli, tapi soal menatap si Monang yang sudah berubah ini tidak gampang. Wah, centil sekali ibu ini. Lupa dia jika sedang berhadapan dengan siapa. Kalau sampai menatap Arya penuh nafsu maka bisa Uli pastikan bahwa besok mereka tidak makan karena suaminya dipecat oleh bapak dari ladang. Suami kalian juga bisa berubah kok. Monang juga dulu dekil dan kucel. Malah dia adalah pembuat onar, tapi setelah menikah jangankan membuat onar, untuk keluar rumah saja dia harus izin dulu denganku. Uli berkata dengan penuh kebanggaan. Tak lupa dia menggenggam tangan Arya, menunjukkan pada para ibu-ibu rempong itu betapa romantisnya rumah tangganya. Dengar, ya ibu-ibu semua, siapapun bisa berubah jadi lebih baik, jadi lebih cantik atau tampan, bahkan jadi lebih sempurna. Asal memiliki kemauan dan juga seseorang yang mendukungnya. Kami pamit dulu ya. Namun, sebelum benar-benar melangkahkan kakinya Uli teringat satu hal. Ada hal penting yang harus dia katakan. Oh iya, satu lagi. Kita juga harus punya materi sebab kalau tidak ada uang tidak bisa memberi alat-alat penunjang kecantikan. Penutup omongan Uli.